Halo teman-teman, selamat datang di MFAW28. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat enemy ini untuk platform 2D bisa berpatroli di platform manapun. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara enemy ini bisa berpatroli dengan cara menambahkan game objek kosong di depannya dan di belakangnya supaya enemy-nya bisa berbalik. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan yang namanya ray case. Jadi ketika kita mengubah tempat atau platformnya, dia bisa berbolak-balik sesuai dengan panjangnya platformer atau pijakannya. Nah, pertama di sini ada enemy dan juga tanah, dan tanah ini sudah saya kasih box collider sendiri-sendiri. Nah, kemudian untuk enemy-nya dan ada grafiknya di dalamnya. Nah, enemy ini ada rigid body 2D dengan gravity-nya 1. Kemudian saya freeze rotasinya supaya dia jika berjalan kiri kanan dia tidak berputar-putar. Dan kemudian ada circle collider karena pemain saya berbentuk lingkaran. Nah, karena di sini yang di video sebelumnya saya sudah kasih patrol enemy. Nah, di sini saya akan membuat yang namanya patrol enemy baru. Kita kasih patrol enemy 2. Enemy 2. Nah, kita buat new script dan create and add. Nah, kemudian kita buka ke Visual Studio atau menu develop bawaan kalian. Kita hapus yang tidak kita perlukan. Nah, kemudian kita ketikkan beberapa script. Seperti video saya yang sebelumnya, nah di sini saya mengakses rigid body-nya. Kemudian di start kita akses rigid body-nya. Kemudian kita kasih public float kecepatan gerak dan juga di void update kita tulis rb.velocity. Untuk pergerakannya yaitu ke kanan, kita buat posisi kecepatan geraknya ini, rb.velocity.y. Jadi x-nya kita buat gerak ke kanan. Nah, jika kalian play, maka dia akan bisa berjalan ke kanan arahnya. Nah, kita akan buat dia biar bisa berbolak-balik dengan menggunakan ray case. Nah, pertama kalian kembali ke Unity. Nah, di enemy ini kalian buat game objek kosong di dalamnya enemy. Dibuat di dalamnya enemy ini. Nah, kita buat ini kayak deteksi tanahnya. Deteksi tanah. Nah, nanti di deteksi tanah ini kita akan buat ray case ke bawah untuk mendeteksi platformernya yang buat pijakannya ini sudah habis apa belum. Nah, ketika sudah tidak mendeteksi tanah, dia akan berbalik. Jadi kita buat deteksi tanah ini, kita pindahkan. Kita buat enemy-nya turun ke bawah setingginya ini. Nah, kemudian deteksi tanahnya kita taruh di depannya. Biar bisa mendeteksi. Nah, kita akan buat dari deteksi tanah itu ray case-nya ke bawah. Nah, dia akan mendeteksi tanah ini pijakannya. Nah, ketika pijakannya itu mencapai melebihi tempatnya pijakan ini, nah jadi dia akan sampai di luar sini, dia akan kembali ke kiri. Nah, ketika dia mencapai ke kiri ini, paling pojok sini, nah dia akan kembali kanan. Kita kembali ke Visual Studio. Nah, pertama kita ketikkan beberapa script dulu. Nah, jadi pertama setelah kalian menambahkannya tadi, nah kemudian kalian tambahkan ini. Nah, jadi pertama public boolean ke kanan. Nah, di sini akan mendeteksi apakah dia benar ke kanan ataukah tidak. Jika tidak, dia akan bergerak ke kiri. Nah, kemudian kita akses posisi deteksi tanah tadi untuk membuat ray case-nya. Nah, kemudian kita tulis jarak atau kita buat panjang jaraknya ray case-nya. Nah, kita kembali ke Unity terlebih dahulu. Nah, kita di enemy ini dia akan memunculkan ke kanannya ini, kemudian deteksi tanah dan jarak ray case-nya. Nah, deteksi tanah ini kita masukkan dari deteksi game object tadi ini. Jadi di enemy ini kalian drag and drop deteksi tanah ke deteksi tanah ini. Nah, sudah masukkan. Nah, kemudian jarak ray case-nya jadi dari kita kunci terlebih dahulu. Nah, dari deteksi tanah ini jarak ray case-nya itu kan ke bawah. Kita buat misalnya jadi jarak ray case-nya itu 2 atau 1 saja. Gak usah besar-besar. Nah, kemudian kita kembali ke script-nya. Akan kujelaskan kembali. Nah,
Yang pertama itu startnya ke kanan itu dibuat true terlebih dahulu. Ketika sudah true, nah jadi kita buat request-nya. Nah ini cara membuat request-nya. Request itu di cek tanah, kita namai request-nya itu cek tanah, sama dengan physics2d.request. Nah ini tempatnya itu di mana? Tempatnya itu deteksi tanah .position. Nah tadi kita mau buat arahnya ke bawah, jadi kita buat arahnya itu vektor 2.down. Kalau dibuat arah depan dia biasanya forward. Jadi kita buat vektor 2.down. Nah kemudian kita kasih panjangnya request. Jadi kita kasih jarak request atau panjangnya request itu berapa. Tadi saya masukkan 1, jadi dia akan memanjang 1. Nah kemudian kita cek tanahnya itu, kolidornya itu benar atau salah. Jadi ketika dia sudah tidak mendeteksi lagi collider, dia akan berbalik. Nah jadi ketika dia ke kanan itu sama dengan true, maka dia akan membuatnya berbalik kecepatan gerak kali 1 min 1F. Jadi ketika dia ke kanan dan dia true kan, nah di awal dia gerak kanan true. Nah pertama itu juga kecepatannya itu ke kanan karena ini positif. Nah ketika collider tanahnya ini habis, nah ke kanannya true, maka kecepatan geraknya akan dibuat minus. Jadi dia akan malah bergerak ke kiri. Kemudian di sini ada transform.rotation quaternion.euler. Nah ini untuk membuatnya dia biar bisa berbalik atau tidak. Nah di sini saya salah masukkan, jadi yang ini itu 180 dan yang ini itu 0. Jadi ketika kalian bisa melihatnya di unity-nya kalian. Nah di enemy ini, nah ketika tadi 180 y-nya, nah rotasinya 180, maka dia akan berbalik ke kiri. Nah, ketika dia y-nya itu 0, maka dia akan menghadap ke kanan. Jadi di sini ketika dia mulai bergerak ke kiri, kita transform rotasinya menjadi menghadap ke kiri. Kemudian ke kanannya itu kita buat false karena kita mulai bergerak ke kiri. Nah, ketika bergerak ke kiri, jadi ketika kanannya false dan dia sudah tidak mendeteksi collider lagi, maka kecepatannya akan dikali min 1 lagi. Jadi dia akan bergerak lagi ke kanan. Karena minus tadi, kecepatan geraknya menjadi minus, dia akan menjadi, jadi di sini dia akan bergerak ke kanan, minus kecepatan gerak. Nah, ketika di sini, ketika sudah lagi, nah dia akan menjadi kecepatan geraknya positif. Nah, kalau kecepatan geraknya positif, maka dia akan menghadap ke kanan. Jadi ketika kecepatan geraknya positif, dia mulai menghadap ke kanan. Dan ke kanannya itu true. Nah, kita kembali ke Unity lagi, ke enemy-nya lagi. Kita cek dari script-nya. Jangan lupa kecepatan geraknya kita kasih menjadi 18. Nah, oh ya, kecepatannya kita buat 3 saja. Nah, ke kanannya biarkan seperti ini. Nah, deteksi tanahnya kita tadi masukkan sudah deteksi tanah. Kemudian jarak request-nya yaitu 1. Jadi dia di deteksi tanah, dia akan membuat request panjang 1. Nah, jika kalian play, maka kalian bisa melihat playernya bisa bergerak kanan kiri sesuai dengan platformer kalian. Nah, jika kalian ubah ukurannya, maka dia akan selalu mengikutinya. Tak akan melebihi atau tidak akan juga berkurang. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa melakukan ini kepada game-game kalian. Jadi kalian tidak usah menambahkan game ojek di kiri kanan maupun di tempat-tempat yang lain yang sekiranya kalian tidak butuhkan. Nah, kalau pakai ini kalian bisa cukup meringankan ukuran game kalian. Nah, jika kalian suka dengan video saya, silakan like dan subscribe saya untuk mendukung saya, atau kalian bisa mensupport saya melalui link di bawah. Nah, jika kalian ingin request yang lain, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Terima kasih.